Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Om, Tante, Opa, Oma, Kakak dan adik. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir pagi hari ini. Kita berada di ambang akhir dari perjalanan kita di tahun 2025. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan akhiri. Mungkin kalau kita lihat ke belakang ada tawa, ada tangis, suka duka. Ada yang sakit, ada yang sehat. Tapi kalau kita sudah ada di sini berdiri bersama-sama, itu semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tahun 2026 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita berserah kepada Tuhan. Kita punya planning, kita punya rencana. Tuhan yang menyertai kita di 2025. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di 2026. Yang setuju dan percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita dedikasikan waktu ini untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami masih diberikan kesempatan kembali untuk beribadah. Tuhan, waktu-waktu 1-2 jam ini biarlah menyenangkan hati Tuhan adalah kerinduan kami. Engkau beracara, Engkau melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biar Tuhan yang menyertai kami sehingga hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Yuk sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
damai Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku, menebus dosa kami, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. katakan lagi, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu Kaulah Allah, maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. saya undang anak-anak sekolah minggu Agape Kids. Yang ku sembah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat Yuk maha. katakan sekali lagi, kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab manusia itu katanya seperti bejana. Bisa diisi macam-macam. Bisa diisi hal-hal yang indah. Aku mau berdoa anak-anak kita ini diisi dengan hal-hal yang indah waktu kecil. Jadi seluruh bejananya ini banyak kenangan indah. Nanti kalau udah dewasa, kenangan indah itu menjadi kekuatan, menjadi sumber dia cara berhubungan dengan orang lain. Saudara, mari yuk kita doakan anak-anak kita biar bejana hatinya diisi dengan something beautiful, sesuatu yang indah. Bapa di surga, hadiahkan anak-anak kami Tuhan, kenangan-kenangan indah dari masa kecil mereka Tuhan Yesus. Mereka hidup dalam lingkungan penuh kasih, ada lemah lembut, ada kesukaan. Jauhkan dari kekerasan Tuhan, luka-luka.
Kiranya kami orang tua menjaga dan menghormati anak-anak kami dengan tidak berteriak, tidak berbuat kasar di depan mereka. Bapa, biar anak-anak kami ini bejananya penuh dengan hiasan yang indah, decorated, penuh dengan indah. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua, opa oma, berikan hikmat-Mu Tuhan supaya kami ini benar Tuhan menjadi orang lebih bijak, tidak emosional, tidak meninggalkan luka bagi anak-anak kami, melainkan kenangan indah sebagai papa, sebagai mama, sebagai opa oma. Terpujilah nama-Mu. Berkati para orang tua, berkati tim Agape Kids Tuhan yang setia melayani, menemani anak-anak kami. Sungguh Tuhan, berikan upah-Mu kepada mereka. Berkati juga para suster, para pendamping anak-anak kami, berikan sukacita di dalam hati mereka. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Kehadiran-Mu menambah sukacita. Yuk kita ingat kasih Tuhan. Tahun 2025 kasih-Nya begitu besar bagi kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah keluar dari hidup kita. Dia selalu menyertai kita sampai dengan hari ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Bukan
bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lagi ya, lebih keras lagi katakan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bapak Ibu, kalau umat tebusan itu orang yang mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, dari wajahnya itu terpancar ada sukacita. Coba berikan ketawa, senyuman kepada saudara-saudaramu di sebelah. Wajah yang ceria, sukacita Tuhan turun di tengah kita. Berikan tepuk tangan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita memberikan persembahan untuk saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kita siapkan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan diakonia kami. Tuhan berkati persembahan ini menjadi berkat buat saudara-saudara kami yang kekurangan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yuk kita katakan sama-sama, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, tanda kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku bertempat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. That I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Lagi yuk kita katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. But every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yuk kita katakan lagi. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah hari ini Tuhan. Kami siap. Nyatakan isi hatimu bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Tuhan, kami buka hati kami untuk dengar firman-Mu. Berbicaralah sebab kami anak-anak-Mu mendengar. Aku berdoa biarlah ada
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, membungkus hati dan pikiran kami di dalam-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan, thank you. Biar firman ini tertanam berakar di hati kami. Di dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan. Thank you so much. Silakan duduk, saudara. Oh, sudah duduk ya. Oke. Thank you atas worship team. Shalom, saudara. Selamat pagi. Gimana rasanya? 3 hari lagi kita tahun baruan. Udah siapin kembang api, saudara? Gak kuat ya jantungnya ya? Ya. Kita nggak main kembang api, kita tidur aja. Saya udah nggak tahu kapan terakhir kali saya begadang demi tahun baru. Karena bagi saya tahun baru paling enak tidur, saudara. Saya nggak tahu apakah saudara bakal ada ibadah tanggal 31 atau 1 apa enggak, ada atau enggak ada. Kalau saudara ada, puji Tuhan, kalau nggak ada, enjoy aja tahun baru. Karena walaupun tahunnya baru, kita jangan lupa juga kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Amin, saudara. Citakan nama kata sayang karena saya haus kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Raguel Lewi. I'm a pastor, saya salah satu leadership team di New Wine International Church di Jakarta, gereja saya. Makanya dari Jakarta ke Karawaci. Tadi saya agak telat karena saya nyasar tol ya, saya salah jalan tol, so minta maaf. Sudah tahu kadang Jakarta tolnya bisa, ini mau masuk yang mana gitu. But anyway, saya tidak akan habiskan waktu saudara untuk bisa dengar cerita saya. Saya cuma akan bagiin firman Tuhan aja. Oke ya saudara ya. Oke, judul khotbah saya hari ini adalah melepas untuk berlari. Melepas untuk berlari. Saudara tahu gak bahwa dalam kehidupan jika kita ingin lari lebih kencang, ada sesuatu yang kita harus lepaskan. Kalau saudara di airport atau di tempat di mana saudara pergi, saudara pengen lebih cepat, kadang kita perlu lepaskan barang-barang yang gak penting kita lepaskan. Kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, ada ayat yang bunyinya bilang begini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangan kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudara sudah sering dengar ayat ini. Ayat menjelaskan bahwa dalam banyak hal kehidupan kita seperti sebuah pertandingan. Katakan sama-sama pertandingan, saudara. Pertandingan yang suka tidak suka harus kita jalanin. Nah, tapi setiap pertandingan punya jenis yang berbeda-beda. Ada pertandingan yang cepet-cepetan, ada pertandingan yang lama-lamaan. Ya. Kalau saudara sering olahraga lari, saudara akan tahu bahwa lari pun jenisnya beda-beda. Saudara ada yang sering lari pagi? Kalau saudara sering lari pagi, saudara pasti tahu bahwa jenis lari yang berbeda-beda. Ada yang namanya sprint, saudara harus cepat-cepatan. Dan ada yang namanya maraton. Saudara, maraton itu bukan lomba cepat-cepatan, tapi lomba lama-lamaan. Amin, saudara. Pernah maraton? Makanya lomba maraton tidak diukur dari siapa yang menang, tapi siapa yang sampai garis finish. Nggak peduli siapa yang paling pertama, yang penting sampai atau tidak. Dan jika saudara perhatikan baik-baik ayat ini, dan saudara lihat bahasa aslinya, ini memberi kita ide bahwa Paulus, yaitu penulis kitab Ibrani, sedang menceritakan bahwa pertandingan ini, kehidupan itu lebih mirip yang kedua. Bukan cepet-cepetan, tapi lama-lamaan. Saudara kan gak pengen hidup cepat kan? Pengen hidup lama, amin. Saudara, pernikahanmu bukan lomba cepat-cepatan, tapi lomba lama-lamaan. Kan gak pengen kan weddingnya cepat, pernikahannya selesai cepat juga gitu maksudnya. Ada banyak hal di dalam kehidupan ini
Yang bukan bicara soal cepat-cepatan, tapi soal lama-lamaan. Siapa yang paling setia? Siapa yang paling bisa bertahan lama? Siapa yang paling bisa bertahan sampai akhir? Amin, saudara. Sejauh ini masuk di akal saudara? Dan ini pertandingan yang jarang dibahas oleh orang. Kita selalu celebrate dunia itu harus cepat. Tapi hari ini dunia tidak selalu soal cepat. Tapi dunia soal seberapa lama kita bisa bertahan. Begitu banyak generasi muda pengen cepat bangun perusahaan. Pengen cepat kaya. Tapi saudara mungkin udah tahu bahwa hidup bukan soal cepat kaya. Tapi seberapa lama kita bisa jadi kaya. Kalau kita cepat kayaknya terus tiba-tiba salah trading. Kita kehilangan uang kita. Untuk apa itu semua? Dan ingat saudara, segala sesuatu yang indah itu tidak instan. Dan segala sesuatu yang instan itu tidak selalu indah. Jadi maka dari itu kita perlu lihat. Kalau saudara lihat, pertandingan dalam iman kita juga bukan soal siapa lebih cepat. Siapa lebih cepat jadi pemimpin. Siapa lebih cepat menjadi pendeta. Siapa lebih cepat bisa, bahasa roh atau masuk mimbar dan sebagainya. Tapi soal pertandingan iman kita, soal seberapa lama kita bertahan di dalam Kristus. Seberapa lama kita bisa bertahan. Dan maka dari hal itu, karena kita tahu bahwa pertandingan yang tidak mudah, pertandingan yang lama, kita perlu, kita bilang melepaskan beban. Kita perlu untuk namanya melepaskan beban dan dosa, yang apa begitu merintangi kita. Kenapa? Karena jangankan dosa, beban berat itu akan bisa merintangi kita untuk berjalan lebih jauh. Saudara, saya adalah tahun ini, udah berapa tahun terakhir saya cukup sering keluar kota. Saya selalu menyukai momen-momen saat saya sendiri perginya, dan perginya gak terlalu lama. Kenapa? Karena saya cuma tinggal bawa backpack, selesai. Kayak bocah petualang saudara gitu. Saya gak perlu bawa koper panjang-panjang, saya tidak perlu antri di check in untuk bisa masukin bagasi saya. Saya nggak perlu, saya cuma perlu tinggal bawa tas, udah check in duluan boarding passnya, check in online, saya tinggal jalan masuk. Dan sampai di tempat tujuan saya, makanya saya tidak perlu terlalu buru-buru. Tapi berbeda kalau misalnya saya harus bawa barang banyak. Kalau misalnya saya nginep 3 atau 4 hari, tas saya berbeda. Dan karena tas saya berbeda pun, saya kadang ada hal yang saya harus masukin ke koper, harus masukin ke bagasi. Dan itu kadang memperlambat waktu saya. Berikan kita ide bahwa Tuhan mau saudara kuat, tapi kekuatan tidak selalu datang dengan cara kita menambahkan. Menambahkan kekuatan itu penting saudara. Saudara perlu nge-gym, angkat beban, angkat martabat keluarga. Semua bisa saudara angkat, saudara perlu angkat. Tetapi kadang kekuatan juga datang dari melepaskan. Amin saudara. Saudara lepaskan bebanmu, kau bisa maju. Dalam pertandingan kekristenan tidak selalu bicara soal mendapatkan, tetapi juga melepaskan. Kita pengen dapat berkat terus-terusan. Tapi kita juga lupa pada waktu kita dapat berkat, kita juga harus berani melepaskan berkat untuk orang lain. Saudara punya lemari, kalau saudara masukin baju terus, lama-lama lemarinya akan jadi problem. Saudara harus ada yang keluarkan, berikan pada orang lain. Amin saudara sejauh ini? Nah, hari ini saya cuma mau share ada satu hal. Saya saya akan bicara di 2 ibadah dan 2 ibadahnya akan sedikit berbeda bicaranya. Ibadah pertama ini saya akan bicara tentang satu hal yang kita perlu lepaskan. Kita sudah sangat familiar, tapi ini perlu kita ulangi lagi. Dan hanya karena diulangi bukan berarti saya nggak ada khotbah ya saudara ya. Seringkali hal-hal diulangi justru bicara karena itu penting, maka perlu diulangi. Yang saya mau ulangi adalah judul khotbah saya adalah melepas untuk berlari iri hati. Ibadah pertama ini saya akan bicara soal iri hati. Apa yang harus dilepaskan pertama kali untuk kita masuk ke tanah baru? Iri hati mau dilepaskan. Saya akan mulai dari satu cerita. Ada satu teman saya, dia jadi pindah ke Jepang untuk bekerja di situ karena dia tidak lihat di Jakarta ada orang bisa hargain skillsnya dia. Dia pindah ke Jepang dan dia cerita setelah beberapa tahun ini dia sangat dihargai sama orang Jepang. Etos kerjanya sangat dihargai, bahkan didukung, disupport. Dan dia happy di Jepang. Rasanya dia akan menikah di situ sama suaminya yang orang dari Indonesia tapi juga kerja di Jepang.
Dan saya bertanya sama dia, kamu gereja di mana di situ? Kamu jangan lupa ke gereja ya. You find a church that loves you so much. Tapi tau gak dia bilang apa? Pastor udah berapa lama saya cuma online. Saya gak ke gereja. Saya pikir kenapa? Saya tahu Jepang bukan negara Kristen. Tetapi masa gak ada gereja sama sekali? Dan dia cerita gereja Indonesia ada. Tapi masalahnya setiap kali saya masuk ke gereja Indonesia, orang Indonesia ngomongin saya. Selalu ngomongin jelek-jelek di belakang saya. Dan dia cerita hal yang bikin saya gak enak dan saya harap ini gak terjadi. Orang Jepang celebrate saya, tapi kok orang sebangsa saya malah ngomongin saya di belakang. Pernah kejadian kayak gitu saudara? Pernah ngalamin kayak gitu? Atau saudara yang melakukan untuk orang lain? Saya tidak akan menghakimi. This is something you need to think about. Teman saya tidak ke gereja, bukan karena dia bukan orang Kristen. Tapi simply karena setiap kali dia datang ke komunitas yang harusnya paling terbuka, paling bisa mengasihi, dia malah diiriin sama orang. Karena karirnya naiknya cepat. Saya mau share satu bad habits yang menghancurkan hati emosi orang lain dan hati emosi Anda sendiri, yaitu iri hati. Saudara tahu gak, iri hati adalah sesuatu yang sangat serius. Sampai bisa masuk ke perintah ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Tentu dosa bukan cuma 10 perintah Allah, amin saudara. Masih ada dosa lain di luar sana. Tetapi fakta bahwa ini masuk ke perintah ke-10 membuktikan bahwa ini serius banget. Dampaknya besar sekali. Saudara tahu gak iri hati definisi apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Slide-nya boleh digeser. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Saudara bisa bayangkan gak? Ada orang kayak gitu di dunia ini. Kadang kita berpikir senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Apa sih yang ada dalam hati kita itu apa sebenarnya? Sampai kalau saudara bayangkan, kalau saudara ngomong dengar senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kan kalau kita pikir jelek ya. Kenapa saya senang lihat orang susah? Kenapa saya susah lihat orang senang? Kalau dipikir-pikir sampai jelek banget. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di hati kita sampai kita merasa seperti itu? Kenapa iri hati itu serius saudara? Kenapa iri hati sebegitunya serius? Kenapa? Karena iri hati lebih menunjukkan siapa kita dibandingkan siapa orang lain. Pada waktu kita iri hati sebenarnya kita nggak menunjukkan kejelekan orang lain. Kita menunjukkan kejelekan kita sendiri. Kenapa? Bahwa ternyata hati kita kecil. Bahwa orang sebelah kiri kanan berhasil sedikit aja, kita langsung iri gitu. Saudara baru berhasil sedikit, saudara bayangkan, Anda baru berhasil sedikit, kau belum sampai ke titik tertinggi, tiba-tiba sudah ada orang iriin Anda. Atau Anda baru lihat orang berhasil sedikit langsung iri, ada rasa iri dalam hatimu. Memberikan kita ide bahwa ternyata yang kecil bukan berkat kita, tapi hati kita yang kecil ternyata. Padahal kita, saudara setuju gak bahwa kita itu sebenarnya gak bisa bandingin hidup kita. Kita gak bisa bandingin hidup kita. Semua orang start dari keluarga yang sama sekali berbeda. Anda dan saya lahir dari keluarga yang berbeda. Background berbeda. Kita lahir, kalau saya boleh bilang, kita lahir dari rumah yang berbeda. Makanya jalan depannya juga berbeda. Ada orang-orang dari lahir memang jalan depan rumahnya sudah jalan raya. Sehingga dia pakai mobil untuk bisa menikmati jalan itu. Tetapi ada orang-orang memang dari kecil akhirnya jalannya sudah, kalau istilah orang Jakarta jalan tikus gitu, tidak besar. Sehingga mungkin kendaraan dia pakai pun berbeda. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Betul apa enggak? Sesuatu yang tidak bisa kita ubah, makanya kita enggak bisa bandingkan. Saya enggak bisa bandingkan hidup saudara dengan Anda. Anda enggak bisa bandingin hidup Anda dengan diri saya. Kita lahir keluarga yang berbeda-beda. Luka kita berbeda, pengalaman kita berbeda. Kita hanya bisa bandingkan diri kita dengan kita yang dulu. Nah pertanyaan saya, betapa kecilnya hati kita kalau untuk happy, kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain dulu. Saudara pernah gak ketemu orang kayak gini? Setelah saya melihat banyak orang miskin, saya merasa ternyata saya beruntung juga ya. Saya tidak anti sama hal itu. Tapi saudara bayangkan gak? Saudara
harus bandingin diri sama di bawah Anda agar Anda bisa merasa lebih baik dari dirimu sendiri. Is that a good thing? Saya sih kadang diperlukan, tapi saya nggak yakin itu harus kita, sesuatu sifat yang harus kita pelihara. Saudara. Amsal 14 ayat 30, slide-nya boleh dijalanin ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi penyakit untuk dirinya sendiri. Sudah tahu gak, iri hati itu deadly, kejam, membuat kita melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Membuat kita ngomong hal-hal yang tidak seharusnya kita bicarakan. Membuat kita melakukan hal-hal tindakan-tindakan tidak seharusnya kita lakukan. Saya tahu bahwa dunia ini dunia kompetisi. Saya tahu. Saudara kalau saudara keluar dari tempat ini kita harus berkompetisi dengan banyak orang lain. Dalam usahamu dan sebagainya. Tetapi tenaga kita itu untuk iri harusnya bisa kita gunakan untuk maju. Betul apa enggak saudara? Halo? Saudara mungkin bisa pakai tenagamu untuk iri. Tapi saudara juga perlu pakai gunakan tenagamu untuk maju. Kau mungkin bisa pakai iri, tapi kau dorong tenagamu untuk maju. Daripada pakai untuk iri, pakai untuk maju. Kenapa? Karena orang iri hati walaupun diberkati. Saya mau kasih tahu, orang iri hati, kalaupun diberkati, dia tidak akan bisa nikmatin berkat. Karena terlalu fokus di luar. Dia terlalu fokus sama apa yang dia tidak bisa dapatkan. Tapi saudara tahu gak, sukacita hadir, kebahagiaan itu bukan isu luar, tapi isu dalam. Saya ulang sekali lagi, sukacita, kebahagiaan, itu bukan isu di luar, tapi isu di dalam. Saya bisa punya lebih sedikit dari saudara, tapi saya bisa mengucap syukur lebih banyak daripada saudara. Kenapa? Karena saya nggak lihat kiri kanan, saya lihat apa yang saya punya. Kalau hari ini saudara terlalu banyak iri sama kiri kanan, mungkin Instagrammu atau TikTokmu bikin kau terekspos sebanyak hal tidak saudara kau terekspos. Mungkin kamu harus unfollow temanmu itu. Atau mute minimal, kalau unfollow bikin berantem. Mute, kalau keseringan bikin iri. Halo teman-teman yang muda, yang sebelah situ. Kalau kamu keseringan iri sama temanmu, mute. Batinmu, hatimu, damai sejahtera lebih penting dibanding matamu. Halo? Karena saudara gini, ada hubungan yang erat antara iri hati dengan ketidakmampuan menerima berkat. Ada hubungan erat antara iri hati dan ketidakmampuan menikmati berkat. Saudara tahu gak, punya berkat itu baik. Tapi orang punya berkat tidak semua bisa menikmati berkatnya. Mempunyai berkat dan menikmati berkat ada dua hal yang sama sekali berbeda. Saudara pasti kebayang maksud saya. Anda bisa punya berkat, tapi nggak semua bisa menikmatinya. Saya tahu ada orang-orang yang lebih tajir dibanding saya, tapi malah makin stres dengan keuangannya dia. Karena dia harus bayar pajak lebih besar. Dia harus puyeng dengan berbagai macam hal. Perusahaannya makin besar, malah makin banyak kebocoran. Jadi tampaknya orang bisa punya banyak berkat, tapi tidak semua bisa menikmati berkatnya. Dan kalau saudara perhatiin nggak, kalau makin ditelusuri lagi, itu salah satunya, tidak semuanya, tapi salah satunya karena iri hati membuat tumpul hati seseorang. Bikin hati orang susah nikmatin berkat. Makanya yang saya tahu, Tuhan lebih suka memperbesar batinmu dibanding berkatmu. Saya ulang sekali lagi, Tuhan lebih suka memperbesar batinmu dibanding berkatmu. Tuhan lebih suka perbesar batin saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan saudara dalam lika-liku kehidupan. Saudara izinkan saudara dibentuk karakternya dalam musim-musim kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan yang perbesar tidak selalu berkatnya, tetapi batinnya. Kenapa? Karena kalau berkatmu diperbesar, batinmu belum tentu berubah. Kamu akan tetap iri sama orang kiri kananmu. Tetapi kalau misalnya Tuhan perbesar karaktermu, Tuhan perbesar hatimu, maka Anda akan bisa menikmati berkat Tuhan lebih. Siapa yang menikmati berkat Tuhan? Kita menikmati berkat Tuhan, amin. Saudara, karena bisa mungkin hari ini Anda diberkati, tapi Anda tidak bisa menikmati berkatnya. Karena mungkin bukan karena Anda jahat, tapi karena kondisi hatimu membuatmu gak bisa lihat itu sebagai berkat. Jangan-jangan karena gitu alasannya. Makanya hari ini saya mau ngomong sekarang.
Gini, kita perlu ngomong hal ini. Saya mau diberkati, saya mau teman saya juga diberkati. Coba ngomong kiri kanannya, saya mau diberkati, tapi saya juga mau kamu diberkatin. Saya mau kamu diberkatin. Berkatmu lebih banyak. Coba ngomong sama belakangnya kalau perlu, ngomong kiri kanannya, I want you to be blessed. Saya pengen loh diberkatin, saya mau berkat berlimpah-limpah. Tapi saya juga mau Anda diberkatin. Saya juga mau kamu menikmati semua yang Tuhan berikan. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma pengen diberkatin, Anda harus rela dan saudara mau diberkatin. Kita susah saudara punya visi besar kalau hati kita kecil. Impian kita kecil. Kalau mimpi kita fokusnya cuma ego. Kalau mimpi kita fokusnya cuma untuk aktualisasi diri, bukan karena kita memperbesar kerajaan Allah. Maka hari ini saya selalu ngomong sama orang-orang kiri kanan saya. Di dalam jemaat saya selalu pimpin. Kadang gini saudara, menurut saya seorang gembala pun, pemimpin pun tugas saya bukan cuma membagikan firman Tuhan, tapi memperbesar pikiran dan hati jemaat saya. Saya harus perbesar pikiran mereka dan saya harus ngomong sama mereka, you have to be happy when your friends got blessed. Kamu harus bahagia pada temanmu diberkati karena itu sesuatu yang baik. Kamu sesuatu yang penting, itu hati sesuatu yang penting. Saya mau kasih contoh, suatu saat saya dapat kapsul obat. Karena saya kadang suka ada isu asam lambung. Dan hari ini karena kecapean pun asam lambung saya lagi agak menggelitik. Saya dapat kasih kapsul obat, ini taruh tempat yang kecil. Dan sambil saya lihat ternyata kapsul obat ini, karena di tempat yang kecil, dia kapsul terlihat sangat besar. Tapi pada waktu saya pindahkan ke galon, ada kapsul saya pada jatuh ke galon kosong, saya lihat jika dibandingkan dengan pada waktu dia di tempat kecil ya, kapsulnya jadi terlihat kecil sekali. Kenapa? Karena hati itu seperti itu saudara. Hati itu seperti itu. Gini saudara, saya tahu bahwa banyak isu di hati kita. Saudara tahu gak bahwa ada riset yang bilang lebih banyak orang menderita di batinnya dibanding fisiknya. Fisik kapan terakhir kali saudara dipukul? Tidak semua saudara mengalami KDRT. Tapi semua orang pasti pernah mengalami batinnya dilukai. Kadang tidak selalu karena orang jauh. Justru yang bisa melukai adalah orang dekat. It could be your husband. It could be your wife. It could be your children. It could be the people that are closest to you. Orang terdekat denganmu. Saya gak mau judge saudara di area itu, karena saya tahu itu gak mudah. Tapi hari ini, yuk kita minta Tuhan untuk beri latihan kita untuk kita berbesar hati dalam kehidupan kita. Tuhan, latih saya untuk berbesar hati. Latih saya untuk berbesar hati dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan sama saya. Kasih Tuhan adalah kasih yang sanggup memperluas batin kita. Memperluas hati kita asal kita buka diri. Semakin kita fokus dengan apa yang memang Tuhan berikan hidup kita. Mengelola, mensyukuri, belajar menikmati. Itu membuat kita lebih sukacita. Ibrani 29 saudara. Ayatnya bilang gini. Ini dari tadi ini gak ganti-ganti ya slide-nya ya sama sekali saudara ya. Hah? Apa? Enggak, ada dua yang saya kirim. Hah? Dua-duanya sama? Oh, I'm so sorry kalau begitu. Tapi saudara bisa cerna gak sejauh ini saudara? Bisa cerna? Oke, lanjut ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar hati. Dia yang berkorban, Anda yang diberkati. Coba bayangkan saudara, Natal adalah bicara Tuhan yang besar hati. Dia yang berkorban, Anda yang diberkatin. Dia yang mati, Anda yang jadi bisa hidup. Dia yang disalib, Anda diterima Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak? Kalau saya boleh jujur, kalau saudara lihat Natal. Natal adalah momen di mana tidak ada keuntungan yang dialami Tuhan sama sekali. Dia turun ke bumi dengan segala kemuliaannya. Gak ada keuntungan yang dia bisa dapatkan. Apa untungnya menyelamatkan Anda dan saya? Gak ada sama sekali. Tidak ada keuntungan yang dia dapatkan. Bahkan yang ada malah dia disalib. Saudara bayangkan kalau misalnya Yesus di kayu salib,
Atau pada waktu masa dia dipecut. Oh ini dia. Ini dia melepas tuk iri hati. Nah ini dia ayatnya. Tapi dia untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan yang maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karena Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Saya ulang sekali lagi saudara, gak apa-apa ya saudara, is it okay? Yesus adalah Tuhan yang tidak iri hati dengan Anda dan saya. Sekarang saudara bayangkan saudara punya ayah. Dan ayahnya mau kasih tahu, kamu akan menderita, kamu gak bakal dapat keuntungan sama sekali. Tapi orang-orang di sana, karena kamu, dia akan diberkatin. Saudara mau gak? Jujur belum tentu kita mau. Saya belum tentu mau. Untuk apa saya berkorban untuk orang-orang yang saya tidak tahu? Saudara bisa bayangkan gak pada waktu dia lagi di Getsemani, Bapa di surga kasih vision bahwa dia akan dilukai, dia akan dibejek-bejek gitu, dia akan dipermalukan. Bisa aja kalau misal disalah-salah, mundur dia. Tidak ada keuntungan bagi saya. Kenapa harus saya yang terluka, mereka yang diberkatin? Mereka nggak ngasih keuntungan bagi saya. Toh kita yang udah diselamatkan juga sering nolak dia kan? Tapi untungnya dia besar hati. Bayangkan jika pada waktu dia dikasih vision dari Tuhan, dia iri dan tersinggung saudara. Gue yang bonyok, kenapa mereka yang diberkati? Tapi untungnya enggak gitu. Saat dia dilukai, dia dapat visi, dia dapat sebuah impian bahwa Anda akan masuk surga. Anda akan jadi keluarga Allah, bertemu dengan dia. Karena di mata dia, Anda penting, walaupun dia nggak dapat keuntungan apapun. Dia yang terluka, kita yang selamat. Kalau kepancing naik darah, selesai kita saudara. Tapi ayat 2, ayat 8 bilang ini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Akhir Bapa di surga juga mengaruniakan dia. Karena dia berbesar hati, Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Saudara, Bapak dan Ibu, bagi Anda yang iri, Anda sedang datangkan kutuk ke dirimu sendiri. Saudara kan maunya diberkati kan? Jangan sampai ke arah situ. Kamu harus hadirkan berkat bagi dirimu sendiri. Tapi orang iri hati, dia sedang hadirkan kutuk. Bukan Tuhan yang kutuk saudara. Dia hadirkan kutuk buat dirinya sendiri. Tapi bagi yang melepas, yang punya hati besar, Anda sedang posisikan hidupmu di dalam posisi berkat. Karena orang iri hati akan sulit menikmati apapun dalam hidupnya. Karena miskin bukan hartanya, tapi batinnya. Maka poin saya untuk ibadah satu ini, jangan iri sama orang saudara. Jangan nyusahin hidup orang. Ada satu statement saya bagikan, kalau hari ini belum bisa jadi garam, minimal jangan bikin orang geram. Hari ini saudara belum bisa jadi garam, belum bisa jadi terang, belum bisa jadi dampak. It's fine, gak apa-apa. Tapi minimal, jangan bikin pahit orang lain. Jangan bikin orang geram karena hadirnya kita. Di gereja, kita akan selalu punya alasan untuk melakukan hal-hal tertentu. Sampai hari ini saudara, kalau kau sayang gereja ini, drama-drama akan selalu ada. Tapi hari ini panggilan saudara, mau jadi garam, atau bikin orang geram dengan kehadiran saudara. Kadang orang tidak selalu butuh omongan kita. Orang hanya butuh kontribusi dari kita. Sebagai bukti bahwa kita mengasihi rumah Tuhan. Saya cerita sedikit, saya nggak bermaksud menyinggung ya saudara. Tapi saya ingat orang-orang dulu bertahun-tahun lalu pada waktu saya persiapan menikah. Orang-orang yang paling suportif adalah orang-orang yang paling diam tapi nyumbang paling banyak saudara, tahu nggak? Nyumbangnya paling banyak, dia diam, nggak banyak ngomong, nggak banyak kritik, tapi dia nyumbang paling banyak. Sebaliknya, orang-orang biasanya yang kritik sana kritik sini, nyumbangnya paling sedikit saudara. Saya nggak tahu itu terjadi di hidup saudara atau enggak, tapi ini kejadian. Nah makanya saudara, kadang ada di musim kehidupan kita, especially di tahun ini. Tahun ini nggak ada yang nggak kena, semua ngalamin banyak hal berat. Saudara tahu nggak gini, kadang ada musim di hidup kita
kita perlu namanya mind our own business. Gak usah lihat kiri kanan, kasihin kalau bisa kasih, tapi mind your own business. Jangan banding-bandingin dirimu. Saat orang lagi dari survival mode, fokuslah untuk selamat saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 12. Ini salah satu ayat favorit saya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk satu, hidup tenang. Untuk apa? Mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar. Dan tidak bergantung pada mereka. Wow. Ayat yang jarang dibahas. Tapi menurut saya ini penting banget ini ayat. Ada momen dalam hidup Anda harus berhenti mainin Instagrammu, TikTokmu, Facebookmu itu. Kau berhenti untuk lihat kiri kanan, kau berhenti untuk lihat liburan mereka di mana, kau berhenti untuk lihat pesta perkawinan anak mereka semewah apa, kau berhenti untuk iri kalau kau nggak diundang ke pesta kawin anaknya. Dan kau hidup dengan tenang sebagai suatu kehormatan. Hidup tenang, mengurus persoalanmu sendiri, bekerja dengan tanganmu. Kenapa? Karena orang kayak gini adalah orang-orang yang sopan di mata orang luar. Di mata orang luar berarti bukan orang Kristen. Bayangkan saudara, orang bukan Kristen aja menghargai yang model kayak gini. Apalagi yang anak Tuhan. Saudara terhormat loh. Kita bilang, anggaplah sebagai suatu kehormatan. Bahasa Inggrisnya, you will live honorably. Kau jadi punya hidup yang terhormat. Makanya hari ini, kalau Anda lagi gagal atau nggak mudah tahun ini, I pray the best for you. Tetapi jika hari ini saudara mungkin lagi sukses, puji Tuhan, tapi be humble, be kind. Tidak semua hal harus dipamerkan. Amin saudara. Tidak semua. Kalau misal saudara dapat 2 triliun, puji Tuhan saudara. Jangan lupa perpuluhan ya. Tapi be humble, be kind. Enggak semua orang harus dipamerkan. Enggak semua hal harus dipamerkan. Kalau saudara suka lihat sosial media, saya udah selesai. Orang Indo, tentu bukan saudara di sini, saudara orang lain, saudara bukan orang Indo, saudara orang kerajaan Allah. Orang Indo itu suka pamer. Kalau nggak pamer kekayaan, pamer kemiskinan. Saudara tahu nggak sih? Ada nggak orang pamer kemiskinan? Ada. Lah, lu masih mending. Lah gue, aduh miskin. Saudara pernah nggak ketemu orang gitu? Aduh miskin. Saudara cuma lagi mau curhat, saya lagi gak mudah hidupnya deh. Lah lu masih mending, lah gue ngadu miskin-miskinan gitu saudara kan. Orang, jadi lucu ya ada orang ngadu kaya, ada yang ngadu miskin. Kalau dia gak bisa jadi orang terkaya, gue mau jadi orang termiskin sedunia gitu. Biar aku yang paling menderita, kamu gak bisa lebih menderita daripada saya. Gila ya. Tapi ada orang kayak gitu. Ada namanya flexing. Ada namanya poverty showing off. Gila ya, kemiskinan aja dipamerkan. Percayakah saudara semua ada jalannya sendiri? Percaya Tuhan, lakukan yang baik. Diam di dalam negeri, berlakulah setia. Saya undang worship team, belajar celebrate keberhasilan orang, minimal dalam hatimu. Tahun depan, saya nggak tahu tahunnya akan seperti apa. Saya bukan seorang yang ahli ngurusin ekonomi. Tapi kalau saudara bisa celebrate keberhasilan orang, walaupun berkatmu belum berubah, minimal hatimu membesar. Hati yang besar itu siap nampung berkat besar. Saudara tahu gak Kristus melepaskan semua, bukan supaya kita diberkati, tapi juga supaya kita berani lepaskan semua dan terima bahwa keberhargaan kita tidak diukur dari apa yang kita lakukan, tapi siapa yang menciptakan kita. Ada statement yang bilang gini, start where you are, masih ada slide dikit lagi. Use what you have, do what you can. Start where you are, use what you have, do what you can. Di dalam kehidupan, musim apapun kehidupan kita perlu belajar namanya start where you are, use what you have, do what you can. Mulai dari mana kita ada, pakai apa yang kita punya, lakukan yang kita bisa. Bapak dan Ibu, satu hal yang saya paling hargai dari Tuhan. Tuhan itu gak pernah mulai dari apa yang kita gak punya. Kalau Tuhan mau pakai kita,
Tuhan mau membawa kita ke level lebih tinggi. Dia selalu mulai dari apa yang kita punya. Amin saudara, ini sesuatu yang indah dari Tuhan. Tuhan itu enggak cuma suruh saudara membesar, tapi dia juga kasih benih agar saudara bisa membesar. Satu yang saya paling banggakan dari Tuhan dan saya paling merasa nikmatin dari Tuhan adalah Tuhan selalu pakai kita dari apa yang kita punya. Yang kita punya itu enggak terlihat besar, maka kita selalu iri sama orang lain. Tapi di mata Tuhan itu berbeda. Kita hanya lihat benih, Tuhan lihat pohon. Itu sesuatu yang besar makanya. Dan saya akan tutup dengan satu statement ini saudara. Beriman adalah enggak berusaha jadi orang lain. Enggak iri sama berkat orang lain. Tetapi fokus kembangin talenta, karunia, dan jalan yang sudah Tuhan tetapkan untuk Anda dan saya. Saya ulang sekali lagi ya. Beriman, salah satu tanda orang beriman adalah enggak berusaha jadi orang lain. Enggak iri sama berkat orang lain. Tapi fokus mengembangkan talentamu, benihmu, karuniamu, dan jalan Tuhan tetapkan di kehidupanmu. Saya berdoa hari ini saudara jadi orang beriman. Satu bukti imanmu adalah saudara akan tutup mata atas berkat orang lain. You will celebrate them. Saudara juga gak berusaha punya berkat kayak orang lain. Gak berusaha jadi orang lain. Gak iri sama yang lain. Gak kecil hatinya, gak pahit hatinya setiap lihat berkat orang lain. Kita fokus mengembangkan semua talenta, karunia, dan benih yang Tuhan sudah titipkan bagi kita. Amin saudara, saudara diberkati. Yesus sesuatu berikan tepuk tangan. Mari begini. Yuk kita berdiri sama-sama. Ini doa saya untuk saudara hari ini. I prayed bahwa ini sudah disampaikan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Saya harap hanya perkataan paling mudah dicerna lahir dari mimbar ini. Saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara. Saudara gini, kadang sangat mungkin kita tuh iri. Kita berdoa yuk. Sangat mungkin kita iri sama sekeliling kita. Sangat mungkin justru iri kadang kita tuh hidupnya terlalu menderita sehingga kita merasa kurang sama orang lain. Saya nggak menafikan apa yang saudara rasakan. Saya nggak bilang bahwa itu nggak valid. Mungkin kamu pengen punya hidup yang orang lain punya saat ini. Tapi jangan lupa bahwa jangan-jangan ada orang-orang pengen punya hidup seperti Anda. Mungkin Anda nggak kaya, tapi kebetulan Anda punya rumah tangga yang sukacita. Dan ada orang-orang lebih kaya dari Anda pengen punya hidup seperti Anda. Maybe saudara, keluargamu nggak mudah. Tapi Tuhan berkatin kamu di dalam segi keuangan. Dan mungkin itu caranya kamu pakai uangmu untuk bisa membantu ngurus keluargamu. Jalan orang beda-beda, tapi satu yang saya percaya, di dalam setiap aspek kehidupanmu, walaupun kau gak tahu masa depan, Tuhan menyertai setiap langkahmu. Anda gak tahu masa depanmu, Tuhan tahu, karena Tuhan menciptakan. Tuhan ciptain Anda, Tuhan paling tahu siapa Anda dan saya. Dia mengasihimu. Dia punya rencana atas hidupmu. Tuhan, aku berdoa bagi setiap orang-orang hadir di sini. Semua jemaatmu. Aku berdoa biarlah ada pengertian yang baru. Ada kesegaran yang baru. Pemikiran yang baru. Ada sesuatu yang baik yang mereka pegang hari ini. Sesuatu yang indah. Mungkin ini sesuatu yang mereka sudah pernah dengar, tapi ini sesuatu yang mereka perlu dengar lagi. Agar mereka bisa melepaskan semua hal tahun 2025 dan masuk ke 2026 dengan kekuatan yang baru. Dengan pemikiran yang baru yang berasal dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa bagi semua jemaatmu yang hari ini ada isu dengan ekonomi. Aku berdoa biar Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk bisa mengelola apa di tangan mereka. Aku juga berdoa bagi mereka yang mungkin masih single hari ini. Aku berdoa biar mereka gak salah pilih dan mereka berusaha untuk cari yang sesuai dengan kehendak-Mu. Aku berdoa bagi mereka yang saat ini lagi pengen punya anak. Tuhan biarlah Engkau berikan mereka hikmat, berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk bisa
melahirkan generasi berikutnya. Dan berikan mereka hikmat untuk bisa membesarkan generasi berikutnya. Dan bagi bapak dan ibu yang saat ini sedang di dalam posisi empty nest, di mana anak-anaknya sudah besar, sudah pergi dari rumah, yang kamu mungkin udah kosong mau ngapain. Saya cuma kasih tahu bahwa Tuhan belum selesai denganmu. Kalau hari ini saudara, anak-anakmu sudah besar, kamu tinggal berdua atau bahkan sendiri, saya cuma kasih tahu bahwa Tuhan belum selesai denganmu. Di sisa hidupmu, didedikasikan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan kamu bisa. Bagikan perjalananmu untuk generasi berikutnya. Yang generasi berikutnya bisa belajar pengalaman-pengalaman hidupmu. Tuhan, aku berdoa bagi setiap jemaatmu yang ada di apapun fase kehidupan mereka. Apapun tantangan di kehidupan mereka. Apapun realita kehidupan mereka. Aku berdoa biarlah mereka menyadari bahwa Engkau ada di sana. Bahwa Engkau mengasihi mereka dan Engkau belum selesai dengan mereka. Bahwa kalau belum happy ending berarti belum ending. Kenapa? Karena you are the God of the happy ending. You are the God of a good ending. Bahwa kalau misalnya ini belum happy berarti ini belum ending, saudara. Tuhan, ini doaku bagi mereka semua di sini. Dengan tulus aku ucapkan di dalam nama Yesus. I pray, I speak blessings upon them. Perkenanan, kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Yang sudah menerima firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pastor Reguel Lewi. Saya pikir bagus ya, akhir tahun ini kita cuci gudang. Ada sikap-sikap yang baik kita buang. Tadi saya dengar menyimak ya, iri hati itu adalah inner job. Bahasa Inggrisnya inner job. Pekerjaan beresin rumah sendiri. Jadi masalahnya gak bisa minta Bapak Pendeta yang bersihin iri hati Anda. Jadi pulang ini, liburan ini, do your homework gitu. Seneng juga ya kalau yang berlibur tentu seneng. Tapi di rumah aku beres-beresin banyak catatan ya. Kita beresin ya. Apalagi sekarang ini pada zaman semua orang suka foto di IG di mana itu banyak sekali timbul iri hati. Melihat orang lain yang bagus sedikit-sedikit itu harus diberesin saudara, jangan biasain. Jangan biasain ini mah orang lagi seneng kita komentar yang gak negatif tuh. Ini cuma foto doang gitu mesra. Suka ngomong gitu ya. Dia sama anak istri sama cucu dia komentarin. Ini cuma pencitraan. Kenapa sih komentar gitu ya, biarin aja lah. Orang lagi minum kopi di mana ya. Tuhan berkati. Sekali lagi kita bersihin gudang ya. Mari kita bangkit berdiri yuk. Saya mau mengajak Anda dulu sebelum nanti kita memberikan persembahan. Give thanks dong. Kita mengucap syukur ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Saudara, kalau mengucap syukur adalah obat dari iri hati. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Natal Dia sudah berikan saudara. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich.
Saudara nggak perlu iri, justru engkau yang lemah berkata aku kuat. Engkau yang berkekurangan berkata aku kaya. Jangan pikirin jatah orang lain ya. Saudara diberkati, mari angkat tanganmu. Aku mau berdoa sekali lagi. And now let the winds say I'm strong. Let the poor say because of that's what well. Bless you, bless you forever. Let the winds say I'm strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. We give thanks. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Reguel Lewi Tuhan yang berada di tengah-tengah kami menyampaikan bahwa betapa kami harus membersihkan racun iri yang merusak botol di mana tempat kami menyimpannya. Kalau kami menyimpan iri, maka iri hati itu akan merusak seluruh struktur jiwa kami. Hati kami digerogoti bukan dari luar, melainkan justru keropos dari dalam. Untuk memasuki tahun yang akan datang, kami mau punya anggur baru. Kami mau perbaiki Tuhan sikap kami. Mulai dari pagi hari ini kami menata ulang. Kami sadar this is inner job Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus untuk menolong. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menerima akan berkat dan kesembuhan dari iri hati ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan edarkan kantong kolekte sambil menyaksikan pengumuman. Ya silakan. Shalom, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di gereja ini. Tahun 2025 telah kita lalui bersama. Banyak hal yang telah terjadi, namun kita tahu bahwa Dia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia juga yang akan menyelesaikannya pada harinya. Sungguh, ada suka, ada duka. Semua itu Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir, dan bagi jemaat yang setia, kiranya Bapak Ibu diberkati dalam ibadah hari ini, sehingga semakin mematangkan buah roh dalam hidup kita. Mari kita saksikan warta gereja berikut ini. Duka yang mendalam karena bencana alam sedang menghadang di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, CBN di mana Gembala GKNS Agape sebagai pengurus hadir untuk turut meringankan beban dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bagi Bapak Ibu yang terbeban mengirimkan donasinya dapat mentransfer ke nomor rekening 28806229954 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Kiranya empati dan juga tindakan kasih kita dapat turut meringankan beban-beban mereka. Kita doakan para korban segera beroleh kelegaan. Siapkan diri Anda untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pertama di tahun 2026 minggu depan. Kiranya kasih dan kuasa Allah melalui Yesus Kristus melawat kita semua. Shalom. Peduli Difabel mengundang Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat difabel untuk hadir dalam perayaan Natal yang akan diadakan pada hari Sabtu 3 Januari 2026 jam 10 pagi sampai jam 2 siang di Hall lantai 1 GKNS Agape.
Dalam ibadah Natal, sahabat difabel ini akan dilayani oleh pendeta Supeno Lembang yang akan menyampaikan firman dengan tema kasih nyata dalam keluarga. Mari hadir di perayaan Natal yang penuh kehangatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesakan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku. Ku tahu di dalam-Mu, karena firman-Mu ada di hidupku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, menghibur dan menolongku. Yesus, Engkaulah harapanku. Tahun depan gereja ini akan punya tema mewujudkan kasih nyata di 3 bidang besar. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Terima kasih untuk hambanya dan rekan-rekan yang telah melayani hari ini. Kiranya Tuhan makin memakai dan terus mengurapi. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026. Kita yakin rancangannya tidak akan gagal dan penyertaannya sempurna. Sebagai komunitas Agape kita berdoa, kiranya kemurahan Tuhan kita dapat menjalani tahun 2026 penuh makna. Mengisi hari dengan mengejawantahkan kasih secara nyata kepada Tuhan, keluarga, diri sendiri dan sesama. Demikian warta minggu ini. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai kita. Salam Agape. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal ya bagi yang belum sempat ketemu. Hati-hati, Natal itu biasanya banyak makanan. Ini olahraga mulutnya dikurangi, olahraga kakinya dibanyakin dikit ya. Harus jalan pagi. Sahabat Agape, kita doakan juga ya. Banyak sekali yang saya lihat sedang ada dalam perjalanan, mungkin liburan ya, kiranya mendapat sukacita. Sebagian juga sudah kembali. Baik, kebaktian sudah selesai, mari kita bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkitkan kami semua. Dia Yesus Tuhan, Dia Yesus Sahabat kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus
Bapa di surga, di penghujung dari kebaktian ini kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berlibur. Mereka yang mengadakan perjalanan jauh Tuhan. Kami berdoa agar perjalanan mereka diberkati. Cuaca yang baik supaya acara keluarga di tempat di mana mereka berlibur senantiasa ada sukacita. Pulihkan Tuhan bonding-bonding yang sudah mulai renggang agar keluarga-keluarga disehatkan. Demikian juga untuk kami semua Tuhan, menjelang tutup tahun ini, kiranya berikan damai-Mu Tuhan agar kami ada waktu memeriksa inner job, pekerjaan PR di dalam batin kami, agar kami di tahun yang baru lahir menjadi manusia yang baru. Manusia yang mengenakan Engkau Kristus dan senantiasa hidup dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan untuk semua jemaat. Baik, angkat tangan-Mu untuk menerima berkat. Berbahagialah engkau yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, tidak menyia-nyiakannya. Tapi engkau ingat dan melakukannya siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai, selalu hijau daunnya, berbuah pada musimnya. Tahun depan engkau akan menuai buah-buah yang baik. Dan senantiasa apa saja yang engkau perbuat, Tuhan menyertai dan ada keberhasilan, sehingga mulutmu senantiasa memuji Dia. Maka demikianlah berkat orang-orang yang percaya kepada Dia. Pulanglah dengan anugerah sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih-Nya yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini, haleluya. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, salam aku jadi berkat.